Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial ke-6 pada mata kuliah pengantar asuransi umum. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, aku males ya bikin PPT baru, PPT tutor. Jadi di sini aku pakai PPT yang dosen aja. Oke, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja PC aku atau chat di grup. Next ke yang ini skip aja karena sama kayak kemarin. Next. Nah, di sini tuh ada contoh policies. Di sini ada 6 policies yang berbeda yang effective date, expiration date sama full term premiumnya berbeda. Di sini tuh dipakai untuk dicontoh ya nanti. Baru A itu return di 2010. Nah, di sini nampak. Baru B itu return di B sampai E itu return di 2011. Nih, sama F itu return di 2012. Oke, kita lanjut aja ke calendar year versus policy year aggregation. Calendar year aggregation tuh apa bedanya mereka berdua? Calendar year itu dia menganggap semua semua premi itu dihitung tiap tahunnya. Jadi biasa misalnya ada premi muncul tuh di bulan Januari ya dihitung, di bulan Februari dihitung, di bulan Maret dihitung. Nah, kalau policy year aggregation dia cuma hitung pas policy effective year. Contohnya dia efektif di tahun 2000, dia efektif di Januari kan. Nah, nanti dia hitungnya dari situ. Dia misalnya ada premium di Februari, dia gak hitung lagi, dia cuma hitung pas policy effective year. Nah, untuk annual policy year tuh biasanya pakai 24 bulan untuk matur. Matur di sini kayak udah jadi atau lengkap gitulah. Tapi kalau calendar year itu fixnya setelah 12 bulan atau kurang lebih 12 bulan lah. Makanya di sini tuh kalau mau yang cepat tuh biasa perusahaan asuransi itu pakai calendar year. Karena lebih cepat itu. Tapi kalau mau yang lebih tepat tuh policy year lebih oke. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya sebenarnya udah ada di video tutorial sebelumnya, yang mungkin yang video keempat ya atau ketiga. Next ke calendar year return premium. Nah, return premium itu adalah total premium yang ditulis saat periode itu. Nah, untuk beda return premium sama premium mungkin udah dijelasin juga di video-video sebelumnya, bisa dicek aja. Ditanya untuk kalender year 2011, untuk kalender year 2011 kan, di sini kan nampak pas 2011 ini kan ada 4 ya, B, C, D, E. Jadi untuk kalender year 2011 return premiumnya tuh itu juga 4 ini, B, C, D, E. Jadi di sini tuh totalnya 1.300. Nah, di sini ada tabelnya yang lebih lengkap ya. Jadi di sini kita lihat kalender year return premium 2010 itu cuma 200 dolar karena cuma satu itu yang baru dituliskan pas ini return premium, artinya kan ditulis pada saat tahun 2010 nih, ditulis pada 2011, ini ditulis di 2012. Jadi pas dia ditulis, nah masuk dia di kalender year tahun itu. Yang A kan dia ditulis pas 2010, jadi dia masuk ke kalender year 2010. Yang B, C, D, E tulis di 2011, jadi dia masuk ke kalender year 2011. Baru yang F tuh tulis di 2012, jadi masuk ke kalender year 2012. Jadi di sini totalnya nampak kalender year 2010 itu segini, kalender year 2011 itu segini, kalender year 2012 itu segini. Itu tinggal dijumlahin aja. Next ke policy year return premium. Nah, sebenarnya ini juga sama sih dengan yang sebelumnya, yang calendar year return premium. Soalnya yang dituliskan tuh yang effective year-nya ya. Jadi policy year tadi kan yang dihitung kan per effective year-nya. Jadi di sini kita lihat tabelnya aja, sama aja. Lihat yang ininya hasilnya policy year 2010, 2011 sama 2012 tuh sama kayak calendar year yang return premium juga. Karena policy year kan nulis pas kapan efektif year-nya. Nah, di sini dia effective date kan di tahun 2010, maka ditulis di effective date 2011, maka ditulis di sini dan seterusnya. Yang ini untuk policy year sama calendar year, untuk policy year sama calendar year return premium itu sama aja. Mereka berdua itu sama aja.
Next ke calendar year earn premium. Nah, di sini udah earn premium, udah beda dikit dibanding return premium. Kalau earn premium tuh kita hitung yang udah dijalani. Udah dijalani dibanding kalau yang return kan tuh pas dia nulis, nah kita tulis. Kalau earn premium tuh kita hitung yang udah dijalani aja. Nah, mungkin kita lihat aja di tabelnya langsung aja. Di sini kita lihat di tahun, dilihat effective expiration date. Kita lihat untuk yang kalender year 2010. Ini kan di sini dia tulis di 10 di bulan 10 ya. Pas masuk ke tahun 2011 itu kan 2 bulan. Nah, berarti dia baru jalan 2 bulan. Berarti earn-nya tuh 2 bulan per 12. Kan di sini kan 12 bulan ya atau 1 tahun. Dikali sama 200. Maksudnya ini 3 bulan. Karena 10 bulan pertama 10, 11, 12. Jadi 3 bulan. 3 bulan nih coret-coret 4, coret-coret 50. Jadi untuk yang kalender year 2010, untuk yang A tuh 50. Baru yang 2011 kita lihat aja yang belum yang dijalani pas 2011. Ini kan ada sisanya 9 bulan. 9 kali 200, atau mau gampangnya tinggal 200 dikurang 50 aja, dapat deh 150 dah. Makanya untuk yang A tuh ada 150 juga. Lalu yang B, C, D kita lihat. Dia mulai di 1, yang B dulu kita lihat. Dia mulai di Januari 2011, selesai di Desember 2011. Tandanya dia tahun 2011 tuh dia habis. Nah, makanya di sini tuh kita earn premium tuh semua, jadi sama aja. Baru untuk yang C, kita lihat dia mulai di bulan 4, selesai di bulan 3 2012. Tandanya dia tuh untuk 2011 dia belum jalani semua. Kita hitung nih tuh berapa bulan. Ya udah kita hitung 4, 5, 6, 7. Nah, itu nanti 9 bulan lah. 9/12 dikali sama 300. Dapat deh 225. Baru kan nih untuk 2012 kan sisa 3 bulan. Nah, dapat deh 75. Lalu untuk yang bagian D juga sama. Ini kan dia jalani tinggal berapa bulan tuh. Dia nih mulainya dari bulan ke-7 sampai Juni 2012. Nah, kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada nih 6 bulan. Udah tinggal 6 dibagi 12. Dikali 400 dapat deh. Tinggal yang 2012 sisanya. Next juga ini juga sama. Ini sisa 3 bulan. Masih cuma jalan 3 bulan dikali 2, 350 dapat deh. Untuk yang terakhir yang F itu juga kita lihat dia mulai kan di Januari 2012 selesai di Desember 2012. Tandanya itu semuanya di 2012. Nah, kan itu sama aja. Baru dihitung deh totalnya CY 2010 itu berapa, CY 2011 itu dijumlahin aja, ini juga dijumlahin aja. Itu sih untuk cari kalender year earn premium. Nah, sebenarnya itu jujur aku kayaknya rasanya aku udah pernah jelasin deh yang untuk yang ini. Tapi gak apa-apa kita jelasin lagi ulang karena ternyata dimasuk di bab ini. Next, kita lihat ke policy year earn premium. Nah, yang seperti aku bilang, kalau policy year itu dia cuma tulis pas effective date-nya. Jadi di sini kan effective date-nya 2010. Dia tulislah di PY 2010. Baru yang di 2011 ya dia tulislah di 2011 dan seterusnya. Jadi untuk policy year dia mau earn mau return sama aja karena di policy year tuh dia cuma tulis pas kapan dia effective date, kapan dia efektif. Makanya di sini A, B, C, D, E, F tuh semuanya sama aja kayak pas yang tadi return premium. Jadi kita kalau mau tarik kesimpulan, kita CY return premium itu sama dengan itu sama dengan PY return premium. Itu sama dengan juga sama PY earn premium. Yang beda tuh cuma beda sendiri tuh CY earn premium. Nah, ini tuh sama ya kalau kita tarik kesimpulan. Itu sih untuk bedanya nih dua. Sebenarnya untuk beda ini dua juga gak gitu susah. Yang earn premium juga gak gitu susah kok. Kayak cuma hitung-hitung gampang lah. Nah, teman-teman pasti bisa lah easy aja ini. Dibanding yang kita matkul yang lain kan, nah ini kan masih agak mudah. Next ke unearned premium. Nah, unearned premium tuh apa? Unearned premium tuh premi yang kita belum jalani. Nah, contohnya
kan sebelumnya itu earn tuh udah jalan nih. Kalau unearn tuh kebalikannya. Nah, contohnya nih, kalau misalnya premi itu udah jalan 3 bulan. Nih, misalnya udah jalan 3 bulan. Berarti 3 per 12. Misalnya 12. Dia tuh udah jalan sampai sini. Berarti di sini 3 per 12 tuh earn premium. Sisanya di tinggal 9 per 12. Ini termasuk unearned premium. Nah, itulah logikanya tuh return premium itu sama dengan earn premium ditambah sama unearned premium. Nah, itu aja sih untuk earn premium tuh logikanya juga gampang aja, tinggal kebalikan dari earn premium. Oke, langsung next saja ke calendar year unearned premium dan enforced premium. Yaudah, calendar year unearned premium itu tinggal calendar year, ini pakai rumus saja, calendar year return premium dikurang sama calendar year earn premium. Nah, ini karena kita kan tahu kalau unearned premium itu rumusnya return dikurang sama earn. Nah, bedanya di sini harus ditambah sama unearned premium as of the beginning of the CY. Kita harus tambah sama unearned premium pada saat di awal CY, di awal bulan. Ya mana tahu kan misalnya dia bayarnya tuh di premium tuh dibayarnya misalnya di akhir tahun bukan di awal tahun. Jadi kok kita harus unearned premium yang di awal tahunnya. Tapi kalau misalnya dia bayarnya di awal tahun, nah di sini mungkin nggak usah ini lagi. Next ke enforced premium. Di enforced premium itu adalah total dari semua premium dan semua policies yang efek mengefek pada saat tanggal yang diberikan. Nah, contohnya tuh enforced premium pada saat Juni 15 2011. Nah, itu semua premium yang udah efektif di sebelum tahun 2011 sama belum berakhir atau belum expired di 2011 itu semua preminya dihitung. Nah, mungkin biar gampangnya kita langsung masuk aja, kita lihat ini. Nah, ini tuh ini kayak batas untuk enforced premium. Nah, di sini itu membantu contohnya nih kan 15 bulan 6 tanggal 15 2011 itu sebagai batas untuk cari enforced premium. Nah, di sini kita tariklah satu garis vertikal. Di sini yang kepotong kan A, B, sama C. Nah, berarti premi dari A, B, C ini dijumlahin, dapat dari itu enforced premium. Nah, logikanya gitu aja. Jadi apapun yang masih berjalan di sini itu semuanya tuh dijumlahin. Kita lanjut masuk aja ke ini. Di sini ada enforced premium by day per tahun. Nah, misalnya tahun 2001 bulan 1 tanggal 1 2011. Nah, yang ada enforced premium itu apa aja? Nah, kita lihat. Ini pas 1/1/2011 kan dia masih jalan tuh. Yang A masih jalan. Nah, tandanya dia ada enforced premium. Nah, pas yang B dia juga sama. Pas 1/1/2011 dia pas jalan. Kalau dia pas jalan kan tandanya dia tuh gendak ya satu garis vertikal itu, makanya itu ada. Nah, yang ini yang C, D, E, F kan pas 1/1/2011 tuh belum jalan. Makanya itu semua gak ada. Next ke 6/15/2011. Nah, kita lihat lagi. Oh, yang A tuh masih kena tuh. Ya, di sini kan bulan 9. Di sini bulan 6 berarti masih kena. Makanya ada lagi. Ya, bagian B juga sama, ada lagi. Bagian C juga sama, kena dia. Di bulan 4 kan mulainya. Nah, di DF tuh belum mulai. Nah, ini lihat bulan 7, bulan 10, bulan 2012 kan. Nah, ini kan bulan 6, jadi dia tuh belum mulai. Kayak di situ gak ada. Kayak di sini tuh gak ada. Next, kalau yang bulan 1 2012, nah ini kan udah selesai. Yang AB udah selesai, makanya udah gak ada. Baru yang CDEF tuh kan kena. Makanya di situ ada. Jadi total enforced premium untuk 1/1/2011 tuh ini dengan dijumlahin. Nah, logika enforced premium tuh gitu aja. Kayak kalau kita gambar itu kita tarik satu garis vertikal, apa yang kepotong itu yang kita hitung. Tapi kalau misalnya kita gambar, kita lihat aja. Yang penting ini tuh pas tanggal ini, apakah policy itu
masih mulai, yang penting dia tuh masih mulai, atau yang penting dia tuh udah mulai di sebelum ini dan expire itu setelah ini. Nah, itu tandanya dia tuh kita hitung. Nah, logikanya gitu aja. Next. Nah, sinilah ini penjelasannya tadi kenapa bisa itu. Yang ini. Yang penting tuh efektif. Evaluation date tuh yang pas enforce-nya. Pertanyaan untuk enforce premi. Yang penting effective date itu lebih kecil sama dengan valuation date atau untuk enforce premi lebih kecil dari expiration date. Nah, kita hitung. Nah, itu aja sih rumusnya. Kalau mau pakai logika kayak tadi yang gue jelasin juga bisa. Next aja langsung ke pertanyaan pertama. What is the calendar year return premium for 2011? Nah, untuk 2011 itu tinggal kita lihat kayaknya tabelnya yang ini ya, teman-teman. Berarti itu mah tinggal 250 ditambah sama 300 ditambah sama 400 ditambah sama 350. Karena dia tuh return premium. Nah, ini return premium tandanya kita cuma peduli pas dia masuknya 2011. Nah, kita jumlahin gampang. Next, calendar year earn premium tadi. Itu kan di sebelumnya juga, di tabel sebelumnya juga udah ada nih, teman-teman. Nah, yang ini bingung juga kenapa ulang lagi dia, aku juga gak paham. Nah, yang ini sama aja ya teman-teman, 912,5. Ini semuanya udah aku jelasin juga, jadi kita skip aja. Biar gak usah panjang kali kan, teman-teman pasti bosan juga lihat video panjang-panjang. Next, enforce S di ini ya, yang tinggal lihatnya aja yang sebelumnya. Yang ini, nah dapat sama aja. Nah, distribute values differ because ini note-nya jujur bingung juga nih kenapa agak jelas pertanyaan di note ini. Dibilang 3 value, 3 nilai dari 3 soal ini tuh berbeda karena soalnya berbeda. Wah, lucu juga ya note-nya. Oke, next aja. Udah, kita masuk ke current rate level adjustment. Nah, yang sebelumnya tuh masih gampang ya, kayak cuma dari apa sih, itu masih logika gampang. Kalau yang setelah ini kayak agak lebih ribet, logikanya lebih susah sedikit. Untuk perhitungannya juga. Nah, ditanya nih, suppose all historical policies were originally written at a rate of 200. Jadi awalnya tuh dulu tuh ditulis 200. Awalnya tuh 200. Setelah itu historical kan zaman dulu, udah setelah zaman dahulu tuh ada kenaikan 5%. Jadi saat ini tuh 210. Nah, ini tuh saat ini. Nah, ternyata kita prediksi masa depan tuh 220. Kalau misalnya kita tanpa cari current rate level, kalau misalnya kita cari current rate level, kita kan pasti hitung nih dari 200 ke 220. Nah, ternyata kenaikannya malah 10%. Nah, cara carinya tinggal 220 dibagi 200. 100% harusnya segini. Nah, kenaikannya malah naik 10%. Wait. Kok kali 100 sih? 0,1. Harusnya itu. Nah, kenaikannya naik 10%. Padahal yang aslinya current saat ini kan dia tuh 210 ya. Jadi kita harus bandingnya sama saat ini. Makanya 220 dibanding 210 dikurang 1. Jadi kenaikannya itu cuma 4,8%, bukan naik 10%. Makanya di situ tuh kita harus hitung current rate level. Jadi historical premium di masa dulu harus kita bawa ke saat ini, hitung premium saat ini, baru kita prediksikan, kita mau prediksi, baru kita bandingkan apakah ada kenaikan berapa persen. Jangan dari dulu kayak yang dulu kita prediksikan masa depan, kita prediksi 210, dulu 200 kita banding, malah kenaikan jadi 10%. Padahal yang asli cuma naik nih 5%, baru naik 4,8%. Kan nggak 10% ya. Next nah di sini ada extension of exposure. Itu salah satu cara untuk menghitung policy ya. Menghitung current rate. Di sini tuh ada salah satu cara yang paling akurat. Rumusnya tuh ini. Nah, pakai aja teman-teman. Atau dihafal. Nah, ditanya nih, for one policy yang efektif di 1 Maret 2011 ada
dia tuh weight 10 kelas Y. Kita tahu kalau dia tuh kelas Y. Ada 10 exposure, berarti harus ingat dikali 10 aja di sini. Nah, kita tahu kita lihat dulu yang pas March 1 2011. Nah, berarti pas dia tuh ya berarti kan dia masih tahun ini ya masuk yang ini. Tandanya kita pakai aja rumusnya. Exposure 10, rate per exposure. Nah, kita lihat rate per exposure nih 1045, taruh dikali sama Y 0,6, taruh tambah sama ini velocity 1100. Nah, dijumlahin dapat itu segitu. Nah, baru kita kan mau prediksi masa depan. Nah, ini kita prediksi masa depan harganya berapa. Nah, berarti kita pakai yang untuk yang kedua ini. Nah, ininya sama, ininya beda. Yang beda itu cuma di 0,7 sama yang di policy fee. Dapat deh 8.405. Nah, kalau kita mau bandingkan berapa kenaikannya itu tinggal 8.405 dibagi sama 7370 dikurang 1. Nah, dapat deh. Nah, ini masukin kalkulator aja teman-teman. Nanti berarti kita tahu kalau segitulah tuh kenaikan ini. Kenaikan di masa depan, kenaikan premi. Oke, next saja ke parallelogram method. Nah, ini salah satu cara juga untuk menghitung current rate level. Nah, di sini tuh tujuan parallelogram method itu untuk menggantikan average historical rate level menjadi current rate level. Jadi itu kita mau tahu dulu berapa persen sih yang kita perlu ubah dari average historical rate level untuk supaya bisa jadi current rate level. Nah, di sini ada step-stepnya, ada 3 step nih. Nah, yang step pertama itu identify timing sama identify rate change-nya. Inilah kurang lebih ini. Yang kedua, group earn premium into rate level groups. Nah, kita ubah group earn premium itu jadi rate level groups. Baru yang ketiga tuh calculate the weighted average rate level index. Nah, kita lihat aja ke contoh soal di sini. Ini tuh diketahui teman-teman. Diketahui untuk CY with annual policies ini. Nah, sebenarnya slide sebelumnya tuh untuk kayak penjelasannya aja ya. Di sini aku jelasin di slide ini aja biar nampak lebih gampang. Diketahui kalau pas area 1 tuh ini yang abu-abu nih bisa dibilang. Nah, yang ini tuh areanya 0,125. Baru yang ini itu 0,375. Baru yang sisa yang terakhir area 3. Semualah 0,5. Kita tahu itu. Diketahui for kalender 2011 tuh itu ya. Kok itu sih? Wait. Ini yang ini gak semua. Jadi dia tuh cuma yang bagian ini. Nah, kita diketahui itu. Lalu kita lihat yang cara pertama, timing magnitude of rate change. Nah, kita tahu nih di sini ada rate change-nya 5%, 10% sama 1%. Ini 5%. Kalau mau gampang kayaknya kita copy saja. Nah, di sini kita udah tahu ini 5%, 10% sama min 1%. Nah, cara hitungnya tapi min 1% kita tuh gak usah hitung ya, karena yang di area ini kan 2011 cuma 3 ini. Kita gak hitung yang setelah 2012 ini. Nah, kita mau tahu dulu average rate level index. Nah, ini tuh dapat dari mana? Nah, dapatnya dari 1 dikali 1, enggak deng. Yang ini yang dapat dari ini yang bawah yang atas ini yang dapat dari mana? Kalau yang bawah itu didapat dari, nah kita bisa lihat dari sini. Wait. Nah, average rate index untuk 10963. Mana nih? Dia tuh udah dikali sama ini. Nah, bagaimana sih itu teman-teman? Caranya kita lihat dulu yang pertama. Pas yang untuk tahun pertama tuh masih 1. Kenapa masih 1? Karena lihat kenaikannya kosong. Berarti tandanya dia masih 1. Yang kedua 5%. Berarti dia ada kenaikan 5%. Berarti 1,05. Lalu yang ketiga ini udah naik 10%. Ingat 1,05 dikali sama 1,1.
Nggak boleh langsung 1,1 aja. Berarti dapat nih 1,155 ya kalau nggak salah. Masukin ke kalkulator. Nah, setelah dapat ini 3, kita mau tahu average level index itu berapa. Nah, caranya tinggal kita kan udah tahu area ini. Berarti average level index tuh 1,125 dikali 1 ditambah 0,375 dikali sama 1,05 ditambah 0,5 dikali sama 1,155. Ini kalau teman-teman masukin ke kalku harusnya sama kayak yang di situ. Coba aku masukin. Nah, benar sama ya, dapat 1,09625 sebenarnya, tapi dia bulatkan. Jadi sama aja. Nah, yang atas ini tuh dapat dari mana sih? Nah, atas itu tuh dapat dari Nih, kita mau lihat dari nyontek dulu dari sini. 1,1425 mana yang dikapitalisasi? Sebenarnya tuh didapat dari ini ya. Bentar. Dikali sama 0,9. 1,1435 dibagi sama 1,155. Nah, ini dapat dari mana sih ini? Nah, ini kan kita tahu nih 1,155. Lalu kita lihat yang keempat lagi. Ini kan min 1% ya. Berarti 1,155 ini perlu dikali lagi sama 0,99. Nah, ini tuh dapat deh 1,1435. Jadi sama aja. Jadi itu ini semua dapat dari mana tuh dari itu. Nah, kayaknya ini yang atas agak dijelasin deh di slide. Nah, jadi itu dapat dari mana? Dari ini ya, teman-teman. Dari ini. Dia yang tahun pertama pakai 1, tahun kedua dia 1,05, tahun ketiga dari 1,155, tahun keempat dia pakai 1,1435. Jadi, rumusnya on level factor itu 1,1435 dibagi sama average rate level index, dapat dari 1,0431. Dan ini tuh maksudnya apa? Ini maksudnya historical rate itu perlu naik sebesar 0,0431 atau 4,31% untuk dia berubah jadi current rate itu. Next, kita skip ini. Nah, itu sama aja. Nah, di sini rumusnya itu ini ya teman-teman, oleh factor current cumulative rate level index. Nah, itu yang tadi yang 1,1435 dibagi sama ini yang kita udah hitung tadi, dapat deh. Nah, berarti historical earn premium ini ya, historical earn premium tuh yang ini. Itu perlu dikali sama 1,0431 tuh artinya kan dia naik sebesar 4,31% untuk jadi current rate level. Oke, next. Nah, ini kalau misalnya policy term yang sebelumnya annual kan sebenarnya per tahun diubah jadi 6 month atau per 6 bulan. Jadi preminya itu dibayar per 6 bulan. Nah, dari gambarnya itu berubah. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang teliti, kayak gambar ini kayak gak ada beda kok sama yang sebelumnya. Nah, yang ini. Apa bedanya? Nah, ternyata bedanya tuh di sini ya teman-teman, di abu-abu ini. Jadi tuh sebelumnya kan abu-abu lebih sini, lebih kiri. Tapi sekarang abu-abu lebih kanan. Karena per 6 bulan tuh lebih cepet ya. Jadi dia tuh membuat mulainya tuh jadi agak lama. Jadi tuh dia tuh mulai dari sini. Nah, kita lihat untuk area 1 tuh gak ada. Kalau dilihat dari gambar ini kan memang gak ada area 1. Gak ada yang abu-abu. Jadi makanya kosong. Kita masuk lagi ke area 2. Nah, area 2 kan adanya segini. Baru area 3 tuh adanya semua ini. Semoga bagus ya. Nah, pas hitungnya gimana? Tinggal kalau mau pakai hitung matematika tuh tinggal ini 0,5. Ini kan luas segitiga ya bisa dibilang. Jadi setengah dikali, kenapa 0,5? Karena kan 6 bulannya. Jadi ini 0,5 dikali sama 1. Jadi dapat deh sama aja 0,25. Baru yang area 3 ke sisanya. Lihat nih. Waktu 2011 kan dia tuh sisanya. Jadi kan di sini tuh dikurang aja dapat 0,75. Nah, baru untuk kumulatif ininya kan sama aja. Dapat ini kita mau cari average rate level index. Nah, tinggal 1,05 dikali 0,25 ditambah 1,155 dikali 0,75. Dapat 1,1288. Bagikan lagi 1,1435 dibagi 1,1288 didapat
ternyata on level factornya tuh 1,013. Itu tuh ternyata lebih kecil dibanding sama yang sebelumnya yang annual. Nah, tadi yang di sini kan dia cuma perlu naik 13%. Kalau yang sebelumnya kan perlu naik sebesar 13%, 1,3%. Dia cuma perlu naik 1,3%. Sebelumnya nggak salah 4,31. Nah, tandanya kan per 6 bulan, per 6 bulan tuh lebih cepat. Jadi kenaikannya tuh nggak besar. Karena kan kalau annual, kalau per tahun kan kita ada inflasi lah, bla bla bla. Jadi naiknya besar. Tapi kalau yang per 6 bulan tuh lebih kecil naiknya. Next ke policy year calculation for annual policies. Nah, untuk policy year, parallelogram itu lebih sering dipakai dibanding squares. Nah, meskipun dia tuh bentuk diagonal, tapi aggregation basis itu premium tuh juga di grup berdasarkan policy effective year. Jadi di sini bisa dilihat dari ini. Jujur ini gak gitu beda jauh ya. Bedanya mungkin kalau sebelumnya itu lebih ini sama hitungnya sama itu abu-abunya itu kayak bentuk square atau bentuk persegi. Kalau yang ini tuh bentuknya miring-miring juga semuanya. Nah, ini kan ikut miring. Nah, kalau untuk polisi itu kayak gitu. Next saja, cara hitung areanya tuh base dikali sama tinggi, alas dikali sama tinggi. Nah, untuk area 3 kita lihat. Area 3. Untuk yang PY 2012 ya. Area 3 kita lihat ini. Ini untuk 2012. Karena dia bentuknya jajar kencang aja, makanya di rumusnya A kali T doang. Ini kan bentuknya jajar kencang. Nah, di sini kita lihat ada 0,25 year. Nah, di sini tuh sisa 0,25 year. Makanya alasnya 0,25. Tingginya tuh 1 tahun. Makanya 0,25 kali 1. Area 4 tinggal sisanya. 1 kurang 0,25. Atau 0,75. Nah, ini tuh karena kita pakai area 3 sama area 4. Jadi kita pakainya tuh yang 1,155 sama 1,1435. Kita hitunglah average rate level indexnya. 1,155 dikali 0,25 ditambah sama 1,1435 dikali sama 0,75 didapat dia tuh 0,9975. Nah, dia tuh malah lebih kecil ya, teman-teman. Atau menurun. Jadi historicalnya itu perlu turun sebesar 0,0025 atau 0,25%. Dia perlu turun sebesar 0,25% untuk jadi current rate. Nah, itu untuk lalu lanjut ke rate change mandated by law. Nah, ini mungkin biar cepat masuknya ini apa sih? Nah, ini kalau misalnya ada perubahan rate itu dibuat oleh law atau oleh hukum, itu rate level change-nya tuh di-represent dari satu vertical line. Jadi itu mirip inverse yang tadi, perubahannya tuh dijadikan kayak bentuk satu garis. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Misalnya ada minus 5% law change, kita jadikan ke bentuk satu garis. Nah, di sini kita perlu ubah 1, 2A, 2B, 3A, 3B. Gak bisa, karena gak bisa gabung, karena ada pisah ya. Jadi yang area 1 ini, area 2 ini, area 3 ini, area 4 ini, area 5 ini. Kita pisah. Kita lihat dulu untuk kita hitung dulu areanya. Area 1 tuh 0,5 dikali 0,5. Nih, tingginya kan 0,5, alasnya 0,5. Dan rumus ini kan segitiga, jadi setengah 0,5 kali 0,5 dapat dari segini. Baru area 2A. Nah, area 2B dulu, dia tuh pakai area 2B dulu. Area 2B juga sama, ini kan rumus segitiga, tinggal 0,5 dikali 0,5 dikali setengah, dapat dari 0,125. Berarti area 2A tuh tinggal 0,5 dikurang 0,125, dikurang 0,125 dapat ini. Baru 3A juga nih segitiga ya, sama aja. Baru yang 3B juga sama. 0,5 dikurang sama 0,125 dapat deh. Kita udah tahu semua area-areanya. Next. Nah, kita mau hitung cumulative rate level index-nya. Karena kan di sini ada perubahan low-nya 5%. Di sini ada yang pas tahun 1, baru pas 2A tuh naik 1,05. Pas 2B tuh lihat 2B dia kan udah kena
minus 5% ya, ada perubahan minus 5%, dapat ya ini 0,975. Nah, itu dapat dari mana sih? Itu didapat dikali sama 0,95. Karena kan ada turun 5%. Nah, baru ini 0,3A, kita lihat ya 3A kan masih sama tuh 1,155 yang sebelumnya, karena dia kan belum kena sama yang low ini. Nah, ini masih 1,155 dikali sama setelah berkurangan. Setelah pengurangan berarti harus dikali sama 0,975. 0,95 dapat ini itu 1,09725 dibulatkan jadi 1,0973. Lalu untuk area 4, sebenarnya area 4 kita nggak perlu hitung lagi, tapi kalau mau dihitung area 4 tuh tinggal dikali ini dikali sama 0,99 juga. Dikali sama 0,99. Nah, hasilnya tuh sama. Ini dikali sama 0,99 dapat deh. Nah, setelah kita udah tahu, oh ya kita perlu kali area 4 ya, biar bisa dapat current cumulative level index. Nah, setelah dapat ini, pakailah 1,0863 itu dapat dari ini. Dibagi sama, nah 1 dikali sama 0,125, ditambah 1,05 ini kali area ya. Ini area 2, area 2A, baru ini area 2B, baru ini area 3A, di area 3B. Nah, dikali dapatlah ini 1,0171, tandanya dia jadinya perlu naik sebesar 0,0171 atau 1,71% untuk biar sama kayak current rate. Nah, berarti dari low, gara-gara low kan berkurang sebesar 5% ya. Itu dia membuat yang sebelumnya kan 4,31% jadi 1,71%. Okay, next. Artikel comment on the parallelogram method. Nah, di sini tuh parallelogram method tuh ada dua kelemahan. Yang pertama tuh uniform writing assumption. Nah, metode ini tuh mengasumsikan policy itu written evenly atau uniformly atau adil, dia dibagi adil ke tiap periode. Jadi asumsi ini tuh jelek kalau misalnya di bisnis yang seasonal, bukan per tahun. Makanya ini salah satu kelemahannya. Next tuh aggregate approximation. Jadi sini kan kita anggap rata-rata semua. Makanya rumusnya juga average. Dia pun bukan per polis tapi per agregat atau rata-rata semuanya. Jadi di situ tuh agak kurang, makanya less accurate. Jadi ada dua kelemahan untuk parallelogram method. Next ke premium development. Nah, historical premium itu mungkin belum capai ultimate value-nya. Nah, itu karena ada beberapa hal. Yang pertama tuh kalau policy year tuh belum mature tuh apa ya bahasa Indonesianya, mature ya teman-teman. Baru yang kedua tuh kalau premium audit itu eksis, contohnya kompensasi untuk pekerja. Yang ketiga tuh ada cancellation and or endorsement yang belum dihitung. Ada yang batal tapi kita gak hitung. Nah, worker compensation itu maksudnya apa? Nah, yang ini untuk yang kedua ini, ada contoh untuk yang kedua. Ini contoh yang kedua ini. Kalau misalnya ada satu policy per month throughout 2011, premiumnya tuh 500.000. Final audit increase premium tuh 8% setelah policy expiration. Berarti setelah policy expiration itu ada kenaikan premium. Nah, pada tahun 31 ini 6 dikali, kenapa dipisah? Karena kita anggap pas pertengahan 2012 ini ada itu tuh policy expiration-nya itu pas pertengahan ini. Makanya di sini 6 dikali sama ini tuh yang sebelum kenaikan, yang ini setelah kenaikan, dapat segini. Baru pas tahun 2013 itulah semuanya udah naik tuh, makanya nggak ada pisah lagi, makanya 12 dikali sama ini. Baru kita bandingkan lah mereka berdua. Dia dapat 1,0385. Jadi premium development factor ada 1,0385. Next ke measuring premium trend from average return premium. Nah, average premium itu biasanya kan dihitung per exposure. Di sini kita coba lihat aja, langsung masuk ke gambar ini. Nah, di sini untuk perhitungan premium, di sini tabel ini kan ada kayak banyak nih.
Ini kuartal pertama 2009, kuartal kedua 2009, kuartal ketiga 2009 ya, maksudnya itu. Nah, di sini ada return premium sama return exposure. Nah, cara dapat average return premium at current level tuh itu 2 ini dibagi sama 4 ini. Dapat ini. Kalau teman-teman masukin kalkulator sama. Nah, ini semuanya yang sebelah, yang ini kan nomor 4 ya. Kalau sebenarnya di sini udah ada rumus, nomor 4 tuh sama nomor 2 dibagi sama nomor 3. Kalau mungkin teman-teman nggak paham tuh, apa sih 2, 4, 3 tuh dari mana, itu ini ya. 2 tuh ini, 3 tuh ini, 4 tuh ini. Nah, annual change-nya, kenapa masih kosong yang untuk 1, 2, 3, 4? Karena ini nggak ada perbandingannya. Kita nggak ada data untuk 2008, jadi kita nggak ada perbandingannya. Baru yang kedua, yang ini udah mulai ada karena dia tuh udah bisa banding sama yang sebelumnya. Yang 1Q10 itu artinya kuartal pertama 2010 itu dibanding sama kuartal pertama 2009. Berarti tinggal 728,11 dibagi sama 713,44 dikurang 1, dapat dia ini. Dan seterusnya juga sama. Jadi dia tuh dibanding per kuartal. Jadi ini kuartal pertama dibanding sama kuartal pertama, kuartal kedua dibanding sama kuartal kedua, kuartal ketiga dibanding sama kuartal ketiga, kuartal keempat dibanding sama kuartal keempat. Dapat deh semuanya. Ini sih untuk average return premium. Next ke one step trending on annual policies. Nah, untuk annual policies, average return premium earn di J2011 tuh dimulai di Januari 1. If proposed rate applies to policies written throughout 2013, then the trend to date is June 30, 2013. Dia tahu trend to date-nya tuh ini. Berarti trend period tuh 2,5 years. Kita hitung aja dari 1 Januari 2011 sampai 30 Juni 2013 itu 2,5 tahun. Jadi kalau misalnya ada annual premium trend, kita tahu kalau misalnya ada trend tuh berapa tahun, maksudnya persen trennya berapa, di sini kan 2%. Ini tinggal dipangkatkan aja, 1,02 dipangkatkan sama 2,5 dapat segini. Ini untuk trendingnya. Nah, di sini tuh ada ilustrasinya. Kayak premium ini tuh premium trennya. Jadi dari awal kotak ini bentuknya jadi kayak jajar kencang gara-gara ada trend. Terus kita di sini lihat kalau misalnya tuh dia 6-month policy bukan annual. Kan tadi kan sebelumnya annual. Tren yang awalnya tuh dimulai dari, kita lihat trennya kan dari awalnya kan 1 sini. Jadi mulainya jadi 4 gara-gara mulainya per 6 tahun. 6 tahun, per 6 bulan. Jadi dia tuh shift to April ini. Jadi trend to date-nya itu tetap sama. Makanya trend periodnya berubah jadi 2,25 tahun. Kenapa berubah? Karena 6 bulan tuh lebih cepat. Policy 6 bulan tuh lebih cepat kita harus bayar premi pas setiap 6 bulan dibanding sebelumnya. Jadi itu yang premi ini jadi yang 6 bulan sekali itu lebih cepat sehingga trend from date-nya tuh shift dari yang sebelumnya 1 Jan jadi 4 April. Oke, next ke two-step trending. Nah, kalau two-step trending itu ada 2 step, two-step trending itu dipakai kalau misalnya historical trend itu berbeda dengan trend setelahnya. Jadi di sini ini ada current trend segini. Baru projected trendnya ternyata berbeda nilainya. Yang pertama tuh berarti kita harus berubahin historical premium ke current trend. Berarti dari historical premium kita ke current trend dulu. Baru kita ubah current level ini ke future level. Nah, itu ada 2 step. Kita lihat ke contoh soalnya ini. Awalnya itu diketahui kalender dari 2011 ini sama kalender 2000 expression ini. Kita dapat deh yang ini tuh 740. Dapat dari ini dibagi sama ini. Baru diketahui 4 quarter ini 753. Nah, setelah dapat yang itu, kita mau cari 5. 5 tuh trend factor. Nah, cara cari trend factor atau current factor itu tinggal 753 dibagi sama 740. Dapat dia 1,0176. Lalu kita mau cari lagi, ini diketahui selected projected premium trend itu minus 1%. Tandanya dia tuh kurang 1%. Jadi kita mau tahu dulu projected trend periodnya berapa. Ini projected trend period itu periodenya tetap sama. Periode tetap sama 1,625. Itu diketahui. Yang diketahui itu aku coba lingkar ya. Diketahui ini 6, 1,
2 sama 4. Nah, ini tuh diketahui, sisanya tuh kita hitung. Nah, step 1 tuh yang cari trend vector. Baru next ke step 2. Step 2 tuh cari trend vector setelah dia itu. Atau di sini projected vector juga sama aja, kita tulis projected vector. Nah, itu setelah dia dikurangi, caranya tinggal 1 dikurang 0,01 dipangkat sama 1,625. Itu kita dapat 0,9838. Lalu total trend vector, totalnya ini tuh projected vector ya, 0,9838. Kita hitung totalnya berapa. Nah, totalnya tinggal yang sebelumnya current vector itu dikali sama projected vector, dapat 1,0011. Itu dia total premium trend vectornya, itu kayak totalnya. Kita kalau udah samakan current trend vector sama projected trend vector digabung jadi 1,0011. Lalu projected premiumnya, kalau kita mau tahu projected premiumnya itu berapa, tinggal premi awal dikali sama total trend vector, dapat segini. Jadi itu kenaikannya jadi sebesar ada kenaikan sebesar ini. Oke, nah ini untuk materinya harusnya cuma sampai di sini. Nah, next kita coba buat exercise-nya. Nah, di exercise ini yang contoh soal pertama, from the example policies calculate the calendar. Nah, kita buka aja kalau gitu. Ditanya, nah yang ini dia mau contoh soal yang ini. Nah, kita ini dulu. Nah, kita coba buat yang nomor 1 ya. Ini hasil agak susah sih teman-teman. Nah, coba nomor 1 ini. Ditanya calendar year earn premium untuk 2012. Nah, kita lihat untuk 2012. Kita mau tahunya calendar year earn premium. Nah, ini berarti kita harus lebih ribet sedikit kan dibanding yang kalau yang return premium sama policy year kan kayak gampang aja. Di sini kita tinggal lihat aja yang ada 2012 ya, di sini 2012 ini. Berarti di sini kan sisa 3 bulan, berarti 3/12 dikali sama 300 ditambah. Di sini sisa berapa bulan? 6 bulan. 6/12 dikali 400 ditambah. Ini 9 bulan. 9/12 dikali sama 350 ditambah sama ini 12 bulan 1 kali 2 25. Nah, ini tinggal kita masukin ke kalku. Ini coret-coret 75 ditambah sama 200 ditambah nih 3 kali 4 ya 3 kali 350 bagi 4 262,5 ditambah 225 dapat deng 265 ditambah 225 ditambah 200 ditambah 75 dapat 762,5. Nah, ini untuk soal nomor 1 ya, gampang aja sih teman-teman, kayak gak perlu ribet-ribet mah, masukin angka ya dapat ya nih. Next ke nomor 2 juga sama nih kayaknya. Tanya current rate level dengan diketahui ini current year 2011 earn premium itu 2.500 dan annual policy on level vektornya ini. Ditanya earn premium saat current level, itu tinggal earn premiumnya tuh berarti tinggal 2.500 dikali sama 1,0431. Gampangnya sini tinggal dikali itu doang, langsung masukin ke kalku dapat 2607,75. Itulah jawabannya. Mudah sih teman-teman. Next ke nomor 3, what is the current premium trend vector? Nah, yang ditanya yang in step 1. Nah, berarti dia tanya step 1. Kalau step 1 tadi kan dia tanya yang trend vector untuk current kan. Ini current trend vector. Nah, rumusnya ini udah diketahui nih. Kalau average-nya 680, latest average itu 700. Nah, ini tinggal dibagi, deng. 700 dibagi 680. Masuk. Ini 700 ya. 700 dibagi 680. Tinggal masukin ke kalku, didapat ini 1,0294. Nah, ini untuk 3 exercise-nya. Oke, segitu aja untuk exercise-nya, gampang-gampang aja ya teman-teman. Cuma masukin rumus aja gampang. Oke, segitu aja untuk video tutorial ke-6. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau aku ada salah penjelasan materi, itu bisa aja PC aku
bilang kalau aku salah di mana, atau ada yang bertanya juga bisa langsung PC aku, atau mau bilang langsung di grup juga gak apa-apa. Jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Terima kasih.